Dramatis, setan merah akhirnya memerahkan Manchester. Spurs pesta gol, The Blues belum terhentikan. Kejutan, King Barca tumbang. Skuad Garuda keok di kandang Vietnam. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Manchester City versus MU, comeback dramatis, setan merah menang 2-1. Manchester United mencatatkan comeback gemilang di markas Manchester City. 2 gol di penghujung laga, memenangkan setan merah 2-1 atas Citizen. Di laga tersebut, City unggul lebih dulu di menit ke-36 lewat aksi Josko Gvardiol. Setan merah mampu membalikkan keadaan berkat gol Bruno Fernandes di menit ke-88. Dan Amad Diallo di menit ke-90. Hasil ini membuat City tertahan di peringkat kelima dengan raihan 27 poin, sementara Manchester United di peringkat ke-13 dengan raihan 22 poin. Southampton versus Tottenham, The Lily Whites pesta gol 5-0. Tottenham Hotspur berpesta gol di markas Southampton. The Lily Whites menang 5-0, memborong seluruh gol di babak pertama. Gol-gol tersebut dicetak oleh James Maddison di menit pertama, Son Heung-min di menit ke-12, Dejan Kulusevski di menit ke-14, Pape Matar di menit ke-25, dan gol kedua Maddison di menit ke-45 plus 4. Dengan hasil ini, Spurs sementara di urutan ke-10 klasemen Liga Inggris dengan 23 poin dari 16 laga, sementara Southampton belum beranjak dari dasar klasemen. Chelsea versus Brentford, The Blues menang 2-1 tempel Liverpool. Chelsea berhadapan dengan Brentford dalam lanjutan Liga Inggris. Tim besutan Enzo Maresca menang 2-1. Gol-gol Chelsea dicetak oleh Marco Kurela di menit ke-43 dan Nicholas Jackson di menit ke-80. Brentford memperkecil kekalahan berkat gol Bryan Mbeumo di menit ke-90. Hasil ini membuat Chelsea berada di posisi kedua dengan 34 poin dari 16 laga, sementara Brentford tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 23 poin. Di laga lainnya, Brighton kalah 1-3 dari Crystal Palace. Dortmund versus Hoffenheim 1-1. Di Borussen kecolongan di injury time. Borussia Dortmund menjamu Hoffenheim dalam lanjutan Bundesliga Jerman. Di Borussen kecolongan di injury time yang membuat skor akhir 1-1. Giovanni Reina membawa Dortmund memimpin di menit ke-46. Gol Jakob Larsson di menit ke-90 plus 1 membuyarkan kemenangan Dortmund. Dengan hasil ini Dortmund berada di posisi ke-8 dengan 22 poin. Hoffenheim ada di urutan ke-14 dengan 14 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-14 hari ini. Heidenheim kalah 1-3 dari Stuttgart. Leipzig menang 2-1 dari Eintracht Frankfurt. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan raihan 14 gol. Atletico versus Getafe menang 1-0, Alvarez dan kawan-kawan gusur King Madrid. Atletico Madrid mengalahkan Getafe 1-0 dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini. Gol tunggal Alexander Sorloth menjadi penentu kemenangan skuad asuhan Diego Simeone. Dengan hasil ini Atletico naik urutan kedua klasemen
dengan 38 poin dari 17 laga, menggeser Real Madrid ke urutan ketiga. Sementara Getafe ada di urutan ke-16 dengan 16 poin dari 17 laga. Barcelona versus Leganes, Lewandowski Chess tumbang 0-1. Barcelona tumbang 0-1 dari Leganes. Dalam lanjutan Liga Spanyol musim ini, gol cepat Sergio González memastikan kemenangan mengejutkan untuk tim tamu. Meski kalah, Barcelona masih ada di puncak klasemen dengan 38 poin dari 18 laga, unggul selisih gol dari Atletico Madrid. Sementara Leganes naik ke urutan ke-15 dengan raihan 18 poin dari 17 pertandingan. Hasil lengkap Hornada ke-15 hari ini. Alaves bermain imbang 1-1 dengan Bilbao, Villarreal kalah 1-2 dari Real Betis, Real Sociedad bermain imbang 0-0 dengan Las Palmas. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan raihan 16 poin. Como versus AS Roma, Ilupi tumbang 0-2. AS Roma menelan kekalahan 0-2 saat bertandang ke tim zona degradasi, Como. 2 gol di masa injury time membungkam Ilupi. Kedua gol Como dicetak oleh Alessandro Gabrieloni di menit ke-90 plus 3 dan Nico Pas di menit ke-90 plus 7. Dengan hasil ini Roma tertahan di urutan ke-12 dengan 16 poin dari 16 laga, sementara Como naik ke urutan ke-16 dengan 15 poin. Milan versus Genoa berakhir tanpa pemenang. AC Milan ditahan imbang Genoa tanpa gol di pekan ke-16 Serie A musim ini. Tampil dominan di kandang sendiri, Rossoneri gagal memaksimalkan sejumlah peluang. Hasil ini membuat Milan menempati urutan ke-8 dengan 23 poin, sementara Genoa di posisi ke-13 dengan 16 poin. Hasil Serie A pekan ke-16 hari ini. Lecce menang 2-1 atas Monza, Bologna menang 1-0 atas Fiorentina, Parma kalah 2-3 dari Verona. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Matteo Retegui dengan torehan 12 gol. Krisis Manchester City berlanjut. Josep Guardiola menyalahkan diri sendiri atas kesulitan Manchester City saat ini. Guardiola mengatakan setelah kekalahan dari Manchester United bahwa ia tidak memberikan yang terbaik untuk klub saat ini, karena ia menolak untuk menyalahkan Matheus Nunes yang menjadi biang kerok di laga tersebut. Vietnam versus Indonesia, skuad Garuda Keok. Timnas Indonesia tumbang di kandang Timnas Vietnam dengan skor 0-1. Pencetak gol adalah Nguyen Quang Hai. Dengan hasil ini, Vietnam naik ke puncak klasemen grup B. Dengan 6 poin dari 2 laga, Indonesia tertahan di posisi kedua dengan 4 poin dari 3 laga. Indonesia akan bertemu Filipina pada laga terakhir untuk berebut tiket semifinal. Usia Youssoufa Moukoko ternyata lebih tua dari yang terdaftar. Muncul pengakuan yang cukup mengejutkan dari orang tua angkat striker muda Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, yang mengklaim apabila pemain yang kini sedang dipinjamkan ke OGC Nice itu berusia lebih tua dari yang diketahui banyak orang. Menurut informasi di laman Transfermarkt, saat ini Youssoufa Moukoko masih berusia 20 tahun. Akan tetapi ayah sang pemain Joseph Moukoko menyatakan bahwa usia Moukoko sebenarnya adalah 24 tahun. Tentu saja pengakuan ini cukup mengejutkan banyak pihak.
Sulit menang, Bayern mulai terlihat butuh Harry Kane. Bayern Munich sulit meraih kemenangan dalam 4 pertandingan terakhir sejak mereka kehilangan Harry Kane di laga melawan Borussia Dortmund. Kane mengalami cedera hamstring yang membuat pelatih Vincent Kompany menariknya keluar pada menit ke-33. Sejak saat itu Bayern Munich hanya mampu meraih 2 kemenangan dan menelan 2 kekalahan. Terbaru mereka harus mengakui keunggulan FSV Mainz 05 dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-14 Bundesliga. Wolves terpuruk di zona degradasi, Gary O'Neil dipecat. Wolves resmi memecat Gary O'Neil sebagai manajer pada Minggu menyusul serangkaian hasil buruk yang menempatkan klub di zona degradasi Premier League. Keputusan ini diambil setelah kekalahan 2-1 dari Ipswich Town di kandang. Dengan hanya 2 kemenangan dari 16 laga musim ini, mereka kini berada di posisi ke-19 klasemen dengan koleksi 9 poin. Mereka juga mencatat rekor pertahanan terburuk di liga, kebobolan 40 gol sejauh ini. Tottenham siap seriusi perburuan Pilar Lens. Tottenham Hotspur disebut siap mengamankan pilar RC Lens, Andy Diouf, di bursa Januari mendatang. Tim asal London Utara itu bakal melakukan pendekatan pada pemain asal Prancis guna memperdalam lini tengah mereka. Spurs membutuhkan pemain yang bisa mentas sebagai nomor 8 dan nomor 10. Diouf memiliki kemampuan untuk mentas di salah satu dari 2 posisi tersebut. Musim ini sang pemain sudah mengepak 1 gol dan 1 assist dari 16 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Ia masih memiliki kontrak hingga 2028. Jadon Sancho ungkap kunci sukses kebangkitan Chelsea. Jadon Sancho menegaskan bahwa kepercayaan dan kualitas dalam skuad Chelsea menjadi kunci utama kesuksesan tim di bawah arahan Enzo Maresca. Ia juga menekankan tingginya intensitas dalam sesi latihan yang menciptakan kompetisi sehat antar pemain. Sancho juga memuji kepemimpinan Enzo Maresca yang menjadi faktor pemersatu dalam skuad Chelsea. Menurutnya, Maresca adalah figur otoritatif yang dihormati oleh seluruh pemain. Maresca memiliki wawasan yang mendalam dan mampu memberikan saran berharga kepada para pemainnya. Manchester City bakal rekrut Paul Pogba. Ada rumor baru seputar perburuan gelandang baru Manchester City. The Citizen dilaporkan akan mencoba merekrut Paul Pogba di musim dingin nanti. Guardiola tertarik untuk mengamankan jasa Pogba. Sang pelatih sudah lama menyukai sang gelandang yang menilai pemain asal Prancis itu sangat sempurna untuk skema permainannya. Apalagi Pogba saat ini berstatus sebagai free agent, sehingga City tidak perlu keluar uang untuk merekrutnya di musim dingin nanti. Pogba sendiri dilaporkan saat ini lebih condong melanjutkan karir di Prancis. Real Madrid yakin 2025 jadi tahun ajaib. Hasil seri melawan Rayo Vallecano dianggap positif bagi Real Madrid, karena itu menjadi modal apik untuk tahun 2025 yang dianggap menjadi tahun ajaib. Carlo Ancelotti optimistis di tahun baru alias 2025 nanti keberuntungan ada di pihak timnya. Berkaca dari hasil seri lawan Vallecano tahun lalu dengan kondisi sama seperti saat ini, kesuksesan bisa diraih oleh Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Tahun lalu kami tidak menang melawan Rayo di laga tandang dan kami telah menjuarai Liga Spanyol, ucap Carlo Ancelotti. Jude Bellingham pecahkan rekor yang bertahan 72 tahun. Kendati imbang melawan Vallecano, Real Madrid masih punya hikmah dengan penampilan luar biasa Jude Bellingham dalam beberapa pertandingan terakhir. Penampilannya yang luar biasa membuatnya mampu memecahkan rekor lama di La Liga. Bellingham mengukir sejarah dengan mencetak gol dalam 6 pertandingan La Liga berturut-turut sebagai pemain non-striker. Rekor yang sudah bertahan 72 tahun.
Jika Bellingham kembali mencetak gol dalam pertandingan mendatang melawan Sevilla FC, dia akan melampaui rekor lama ini. Kualitas Pau Cubarsí diklaim mirip legenda Barcelona ini. Legenda Barcelona Charles Puyol mengklaim Pau Cubarsí memiliki kualitas dan kemampuan seperti salah satu bek terbaik La Blaugrana, Gerard Piqué. Di bawah kepemimpinan Hansi Flick, Cubarsí terus menunjukkan konsistensinya. Ia percaya tampil dalam 23 pertandingan Barca di sepanjang musim 2024-2025 hanya sekali absen dari starting 11. Dengan usia yang masih sangat muda, masa depan cerah tampaknya menanti Cubarsí di level tertinggi sepak bola. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!